Nikita Mirzani didakwa memeras, tapi kenapa konstruksi jaksa justru dimulai dari dokter detektif? Sidang perdana kasus pidana Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki sudah usai digelar di PN Jakarta Selatan ya. Tapi menariknya teman-teman, konstruksi jaksa tidak langsung menyentuh pokok dugaan pemerasan, melainkan dimulai dengan nama dokter detektif. Jadi menurut jaksa ya, dokter detektif melakukan review terhadap produknya Dokter Reza Gladys. Kemudian dokter juga sempat meminta agar Dokter Reza memperbaiki kualitas skincare-nya dan membuat permintaan maaf ke publik. Lalu barulah muncul nama Nikita Mirzani yang juga memberikan ulasan tapi secara negatif terhadap produk Reza Gladys. Nah, setelah itu jaksa menguraikan teman-teman bahwa Dokter Reza Gladys kemudian berkomunikasi dengan Dokter Oki ya, yang masih menurut jaksa lagi menyarankan agar masalah ini diselesaikan dengan uang demi menghentikan kritik dari Nikita Mirzani. Nah, di sini clear ya, saran ini memberikan ruang pilihan hukum bagi Dokter Reza Gladys. Mau lapor polisi, bisa. Mau damai juga bisa. Artinya ada opsi untuk menghentikan jika merugikan, melanjutkan jika menguntungkan. Tapi faktanya Dokter Reza Gladys memilih melanjutkan komunikasi dengan Mail yang berujung pada negosiasi dan transaksi 4 miliar. Nah, hal yang menarik secara konseptual hukum pidana adalah apakah seseorang yang dengan sadar melanjutkan komunikasi, negosiasi hingga terjadi transaksi uang ya, masih dapat dikategorikan sebagai korban pemerasan secara hukum. Padahal prinsip pemerasan berdasarkan pasal 369 KUHP maupun pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE itu menuntut adanya unsur tekanan teman-teman ataupun ancaman ya yang memaksa seseorang memberikan sesuatu. Pertanyaannya, di manakah unsur paksaan jika korban memiliki pilihan untuk mundur tetapi justru melanjutkan proses sampai tuntas? Dan satu lagi, peran Doktip dalam dakwaan tidak dikaitkan secara hukum langsung ya dengan Nikita ataupun Mail. Ia hanya disebut di awal sebagai pemantik tapi tidak muncul di bagian akhir dakwaan. Jadi gini teman-teman, kalau tidak relevan secara yuridis, kenapa disebut-sebut di dalam dakwaan? Apakah ini hanya pengantar narasi ya? Ataukah justru penggiringan opini publik ya seolah-olah dugaan sindikat pemeras itu benar adanya? Teman-teman netizen es cendol, dakwaan itu bukan kebenaran absolut ya. Ia masih harus diuji lewat proses pembuktian yang objektif. Dan kalau narasi hukum saja disusun secara tidak proporsional dari awal ya, wajar jika kita berpikir ada yang tidak beres. Kalau kalian setuju bahwa kasus ini menarik tapi harus dikawal dengan akal sehat dan logika hukum, jangan lupa bagikan video ini ya. Salam dingin dari netizen es cendol yang tetap logis walaupun penuh es.